Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aibda Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani. Udah lama nggak bikin video, mohon maaf ya, karena saya lagi mencari lebih detail lagi, mencari yaitu rasa percaya diri. Kalau kita sudah hilang rasa percaya diri, maka kita akan semakin terpuruk. Dari mana percaya diri ini kita dapat? Nah, ini mungkin Anda selalu menebak-nebak, jangan-jangan misalkan ada sensasi di dada ini berdetak dengan kencang, tuk-tuk, kita mendiagnosa diri kita sendiri bahwa kita sakit jantung. Misalkan juga kita sering merasa pusing ataupun sempoyongan, keliengan, kita mendiagnosa diri kita sendiri, yaitu kita menderita tumor otak dan sebagainya. Kadang skip napas atau terasa sesak napas ini, kita mendiagnosa kalau kita itu sakit paru-paru, padahal tidak. Ada lagi sering sakit pinggang, apalagi urin berbusa. Kita sudah mendiagnosa diri kita sendiri bahwa kita sakit ginjal. Nah, inilah yang membuat kita itu menjadi bingung dengan adanya diagnosa diri kita sendiri atau self diagnosis. Nah, ini tidak disarankan ya, apalagi kita melihat tayangan di media sosial. Oh iya, saya juga merasakan ini. Oh iya, saya ini. Kita sudah mendiagnosa diri kita bahwa kita juga mengalami seperti itu. Nah, jadi rasa percaya diri terhadap apa yang kita alami, kita harus memastikan dulu kita ini sakit apa, begitu. Nah, karena kalau kita belum mendapatkan itu, kita akan selalu bertanya-tanya, sana sini, kita ragu-ragu dan sebagainya, bingung. Apalagi sudah bingung dibingungkan, atau kita takut, sudah takut malah ditakut-takuti, begitu. Jadi stop mendiagnosa diri kita. Diagnosa tentang keluhan badan kita itu artinya kan berhubungan dengan medis ya. Yang mendiagnosa itu dokter, bukan mengaku-ngaku iya ini saya. Nah, saya nggak setuju dengan hal itu karena belum ada bukti autentik ya, bukti yang jelas gitu. Nah, jadi supaya Anda untuk membuktikan bahwa Anda ini hanya menderita anxiety disorder, ya Anda harus periksa ke dokter gitu. Nggak punya uang Pak, sekarang ada BPJS. Sebenarnya nggak ada alasan itu ya, karena kita sekarang dimudahkan oleh pemerintah dengan adanya BPJS gitu. Saya itu setiap kontrol dokter itu pakai BPJS gitu. Nah, kalau Anda nggak mendapatkan diagnosa itu, misalkan Anda sering merasa sakit jantung tapi Anda nggak pernah EKG, menebak sendiri. EKG itu sudah cukup saya kira ya, EKG. Kalau sering keluhan napas, kita kan bisa periksa di ronsen. Nah, kalau nggak ada apa-apa dengan diri kita, ya udah, berarti kita nggak menderita itu. Ini saya sarankan buat Anda, biar Anda nggak mendiagnosa diri Anda sendiri. Karena kalau Anda mendiagnosa diri Anda sendiri, sama aja Anda mengantarkan sesuatu yang Anda pikirkan ke diri Anda. Ya, saya nggak menyalahkan Anda, saya dulu juga begitu ya, itu tidak Anda aja, saya juga begitu. Makanya saya menyarankan pada Anda gitu. Nah, apalagi yang saya sekarang lakukan untuk mendapatkan rasa percaya diri, yaitu saya 4 hari ya, saya nggak minum alprazolam. Padahal kemarin itu saya itu merasakan sensasi yang dahsyat, tapi saya coba, ternyata saya nggak apa-apa. Saya buat tidur aja, nggak apa-apa. Nah, itu sarana saya untuk
bahwa saya percaya kok saya bisa menghilangkan sensasi ini, atau setidaknya mengurangi sensasi ini tanpa obat gitu. Walaupun ya saya tetap menyarankan Anda, kalau Anda belum bisa, minum dulu obat itu, tetapi ada saatnya Anda melatih ya. Bukan berarti saya takut akan efek samping obat itu, enggak, saya enggak takut, betul ya. Toh orang mati itu tidak harus tua, tidak harus sakit, kan begitu. Nah, apalagi yaitu sering jalan kaki, sudah. Kenapa jalan kaki bisa mendapatkan rasa percaya diri? Iya, coba misalkan ya, Anda kan takut pingsan kalau jalan kaki, karena saat jalan kaki itu kan sempoyongan, terus kaki terasa ngambang, terus seperti mau pingsan, kan begitu. Coba Anda latih aja. Kalau misalkan Anda sampai saat ini belum berani jalan kaki, Anda latih mungkin 10 langkah. Nah, ulangi lagi, besoknya 20 langkah, step by step ya, proses sedikit. Nah, oh ternyata Anda nggak apa-apa, oh ternyata saya nggak pingsan kok, saya nggak jatuh. Nah, itu sarana Anda untuk mendapatkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini penting sekali bagi kita yang menderita anxiety disorder maupun psikosomatik. Ya saya kira itu anxiety disorder sama psikosomatik itu beda hanya tipis, banyak persamaannya karena bergejala di badan gitu. Nah, kalau kita belum mendapatkan rasa percaya diri, kita akan ragu untuk melangkah. Kita akan semakin lemah. Karena apa? Takut dengan bayang-bayang kita sendiri. Belum apa-apa sudah mikirnya yang jelek-jelek. Nah, akhirnya nggak mau melakukan sesuatu hal. Bagaimana kita mendapatkan rasa percaya diri kalau kita nggak mau melakukan sesuatu? Begitu. Coba Anda pikirkan ya, selama ini yang menjadi hambatan Anda malas atau tidak berani melakukan sesuatu karena Anda belum mendapatkan rasa percaya diri. Selain ada sensasi loh ya, Anda belum mendapatkan rasa percaya diri bahwa Anda ini nggak apa-apa. Coba pikirkan. Nah, kebanyakan itu saya paham ya. Saya malas Pak, saya kalau mau ini rasanya ini Pak. Duh, terus sampai kapan? Sampai kapan? Kalau Anda mikirnya itu aja, sampai kapan Anda begitu? Apakah harus berdiam diri terus? Kan tidak toh. Itu jalan kaki itu untuk mendapatkan rasa percaya diri saya bahwa saya ini kuat kok. Sebenarnya kuat, tapi emang belum bisa dipaksa. Maksud saya belum bisa untuk langsung saya itu memaksa jalan yang jauh, jalan cepat, enggak, jalan santai ya, nikmati langkah demi langkah itu. Ini saya sama istri saya, bukan saya nggak berani sendiri, sudah berani saya. Ya lebih romantis kalau sama istri kan begitu ya toh. Nah, saya sering melakukan lagi yaitu yang namanya ya healing lah, seperti saya harus pergi ke suatu tempat yang nyaman, yang sepi ya. Misalkan di berbagai video saya ada saya kegiatan yaitu muncak gunung, walaupun nggak sampai puncak ya nggak apa-apa. Itu sarana saya untuk melatih kemampuan saya biar saya mendapatkan rasa percaya diri bahwa saya pergi jauh dari rumah itu nggak apa-apa. Itu ya. Nah, sekarang tantangan buat Anda yang saat ini masih bermalas-malasan. Sebenarnya nggak malas sih, sebenarnya Anda itu ingin, tapi sensasi ini yang membuat kita itu ragu. Begitu. Nah, sekarang Anda harus mendapatkan rasa percaya diri itu. Kalau belum mendapatkan itu, sudah susah. Ini saya pelajari bertahun-tahun ya. Saya mempelajari dari diri saya itu bertahun-tahun bahwa keraguan
yang kita rasakan, apa-apa sudah ragu, wah bisa enggak, dan sebagainya. Itulah pokoknya, itu membuat diri kita makin lemah. Makanya saya ini harus gerak. Saya mementingkan aktivitas fisik sekarang daripada aktivitas psikis gitu. Kuat Pak? Ya kuat, gak kuat? Ya kalau dibilang kuat, kuat. Kalau dibilang belum kuat, ya belum maksimal. Tapi saya kan sudah mendapatkan rasa percaya diri bahwa saya jalan misalkan ya 2 km. Jauh loh 2 km itu ya. 2 km ya kalau ditempuh orang yang derita psikosomatik ataupun anxiety disorder, itu jarak yang sangat jauh sekali. Muncrat. Nah, saya kuat kok, walaupun kadang ada sedikit gitu, tapi saya nggak apa-apa. Nah, itu. Jadi saya nggak apa-apa. Wah, saya percaya diri. Saya pergi ke kota yang jauh, ke Gunung Wonosobo mana, Tawangmangu, nggak apa-apa kok. Jadi rasa percaya diri saya itu meningkat. Kenapa saya sering mengatakan percaya diri? Biar percaya diri ini, kata percaya diri ini ya terekam di memori kita, di memori bawah sadar kita. Begitu, percaya diri. Harus mendapatkan rasa percaya diri. Dari mana rasa percaya diri itu kita dapat? Dari aktivitas kita, dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, itulah. Ayo semangat ya, semangat. Nah, sekarang saatnya Anda berhenti browsing, berhenti searching, berhenti melihat tontonan gejala-gejala penyakit, mimpi buruk, terus atau meramal mimpi, mitos dan sebagainya. Stop itu. Sekarang tontonan Anda itu harus yang menyemangati Anda. Tontonan olahraga, tapi jangan olahraga ekstrim ya. Misalkan pendakian, terus jelajah alam. Pokoknya yang membuat Anda semangat dan membuat Anda tenang. Kalau Anda suka lagu-lagu yang dulu Anda sukai, putar lagu itu. Pokoknya kalau Anda misalkan masih nonton gejala-gejala penyakit, apalagi Anda nonton orang yang selalu nakut-nakuti, Anda tambah takut. Apalagi yang bingung, Anda begini katanya nggak boleh, begitu nggak boleh, bingung Anda. Akhirnya Anda makin bingung. Ke dokter nggak boleh, minum obat nggak boleh. Emang dia siapa sih? Dia pasti penjual jamu atau tidak? Nah, ujung-ujungnya jualan produk jamu. Ya kalau bisa menyembuhkan nggak apa-apa. Kalau enggak, ya pasti ada begini, ke dokter juga belum tentu sembuh Pak. Iya, saya paham, ke dokter belum tentu sembuh, saya paham. Minum obat juga belum tentu sembuh Pak, saya paham. Tetapi begini, saya beri logika. Dengan adanya Anda mau pergi ke dokter, ya apalagi ke psikiater, saya yakin Anda menyadari bahwa ada yang tidak beres di sini. Anda menyadari. Akhirnya mendapat diagnosa dari dokter. Dek. Oh iya, saya menderita ini. Nah, akhirnya Anda tidak menebak-nebak kayak dulu. Jangan-jangan saya sakit jantung, jangan-jangan saya sakit paru-paru, jangan-jangan. Nah, itu. Apalagi hasil pemeriksaan itu didukung dengan bukti laboratorium ataupun alat medis yang lain. Tidak hanya kata-kata dari dokter. Gitu toh? Nah, itu. Ya, saya sadar dan paham, ke dokter juga belum tentu sembuh, mengeluarkan obat. Itu ikhtiar kita. Tetapi kita tidak perlu dibingungkan. Misalkan ya, ada orang yang jangan minum obat, minum jamu aja ini, minum jamu aja. Nah, padahal zona nyaman Anda masih membutuhkan obat ini. Tapi karena Anda selalu mendengarkan itu, melihat itu, udah bingung Anda. Nanti ada yang nawarin lagi apa? Ini beli ini. Anda tertarik lagi. Ada yang nawarin ini. Akhirnya nanti rumah Anda itu penuh dengan jamu, penuh dengan obat.
karena terombang-ambing. Dulu rumah saya itu seperti apotek juga, banyak obat sampai kadaluarsa itu. Nah, jadi ayo kita sama-sama belajar, yaitu apa? Kita harus mendapatkan rasa percaya diri dulu, ya. Kalau rasa percaya diri ini belum kita dapat, kita akan terbayang atau dibayang-bayangi oleh keraguan, ya. Itu sebenarnya hanya itu aja. Dapatkan rasa percaya diri itu dulu, ya, biar Anda nggak ragu. Nah, ayo semangat. Pokoknya begini loh. Apa yang Anda rasakan saat ini, ya, apa yang Anda keluhkan saat ini, itu memang sementara ini bagian dari diri kita, begitu. Dan meskipun ini bagian dari diri kita, apa kita nggak perlu menghilangkan ini? Apa kita nggak mau terpisah dengan ini? Ya, kita harus berpisah dengan pelan-pelan, begitu. Sama halnya kalau kita dulu itu masih bujang, ya, Anda yang masih bujang. Kalau ada laki-laki atau perempuan, ya, yang menembak Anda, saya cinta sama Anda, tapi Anda nggak cinta, apakah Anda harus menolak dengan langsung? Saya nggak cinta sama Anda, kan nggak. Tapi ya ada juga yang gitu, menolak halus. Caranya apa? Ya pelan-pelan. Itu loh, sama halnya dengan yang kita alami saat ini, gitu ya. Kita terima, ya terima, walaupun kita nggak suka, tapi kita harus lama-kelamaan harus menolak itu, ya, menolak itu dengan pelan-pelan saja, melalui proses itu. Karena anxiety disorder ini penyembuhannya itu tidak sehari 2 hari, tidak seminggu 2 minggu. Itu yang harus saya katakan. Oke, salam sehat dari Aibda Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.